bangunan di situ komplek bangunan bekas peninggalan zaman Belanda. Nah, sejak hari pertama sudah ada yang aneh di situ. Pas nggak sengaja ngaca itu di sini udah kosong manjang gitu, tawa genit gitu mas. Saya tunggu sambil nyuci piring gini sambil lihat ke arah pintu ruangan saya itu, suaranya terus kayak semakin dekat gitu, kayak dibikin nggak nyaman gitu loh mas di situ mas. Cuma saya aja yang motoran sendiri, yang lain berboncengan mas. Jalannya itu jalan tanah, batu-batuan gitu, sambil nempuk pundak. Ayo agak cepet dikit, di sini rame. Pertigaan pertama itu ada pohon beringin besar mas. Suara anak kecil lagi ketawa mas. Saya kira ringtone HP kan. Assalamualaikum, kembali lagi bersama Pelaur TV, segmen mencekam, mendengar cerita, Kamis malam. Kali ini kita akan mendengar cerita dari sobat saya, cerita horor yang dialami ketika dia bekerja di salah satu pusat perbelanjaan legendaris di Indonesia. Pusat perbelanjaan yang cukup tua. Teror yang saya alami ini berlanjut ke hari dimana saya outbound sama rekan-rekan kerja saya. Waktu itu saya perjalanannya kan lumayan jauh, berangkatnya malam. Kebetulan bawa motor semua, cuma saya aja yang motoran sendiri, yang lain berboncengan mas. Itu ke daerah, mungkin daerah Dampit atau perbatasan Dampit atau Lumajang, salah satu wisata alam di situ. Waktu perjalanan sih waktu itu normal, aman-aman semua. Waktu itu ada sekitar 25-30 orang berangkatnya. Begitu masuk ke daerah wisata alam itu kan sebenarnya kita kesasar mas. Setelah pasar apa gitu, kita langsung belok ke kampung yang salah gitu, kesasar. Oke lah, pertama kita nggak nyadar, ya udah masuk sini kayaknya, kita masuk aja. Kebetulan saya pertama masuk situ, saya di posisi paling belakang, apa namanya, iring-iringan paling belakang karena saya sendiri toh. Oke, masuk, ada pertigaan pertama itu ada pohon beringin besar mas. Anak-anak kan di depan enak aja kan, lurus. Waktu saya yang terakhir lewat tuh lihat kayak, wah serem nih, pohonnya serem ini. Itu ngelewatin itu, jalan terus masuk kampung. Jalan itu semakin aksesnya itu kayak nggak mungkin dilewatin motor biasa gitu mas. Jalannya itu jalan tanah, batu-batuan gitu. Begitu sampai di jalan-jalan rusak itu kita stuck. Kayaknya nggak mungkin jalannya ke sini, soalnya teman saya bilang gitu kan. Soalnya setahu saya, seingat saya dulu jalannya penuh aspal gitu. Terus gimana? Kita putar balik aja gitu. Oke. Begitu kita putar balik itu kan. Kebetulan saya maju duluan. Pas putar balik gini, kedengeran kayak suara anak kecil lagi ketawa mas. Saya kira ringtone HP kan. Waktu itu ringtone HP-nya teman ada yang kayak gitu. Tapi mungkin waktu itu HP-nya anak-anak mungkin. Di tengah perjalanan pun saya ngomong sama teman saya yang boncengan, yang pakai motor gede itu, saya tanyain, HP-nya siapa? Ringtone-nya tadi kok bunyi.
Terus teman saya itu yang satunya bilang, yang diboncengin bilang, kamu duluan aja, nanti aja dibahas di pinggir jalan utama katanya. Oke lah. Waktu itu saya kan sendirian lewat keluar dari akses jalan yang berbatu itu, di aspal biasa itu motor itu kok kerasa berat. Saya gak mikir aneh-aneh kan, cuek aja. Begitu keluar dari kampung situ, nyampe di jalan utama, kita berhenti semua, ngobrol sebentar, terus diingetin sama temen, kamu tadi dengar apa? Dengar suara bayi ketawa, ringtone-nya mungkin ringtone-nya Bobby mungkin. Terus temanku yang satunya yang tell me itu bilang, bukan apa namanya, bukan Bobby nggak ikut waktu itu. Terus suara siapa? Nggak tahu. Terus temanku yang satunya lagi namanya Satria itu muncul bilang, kamu tadi bonceng anak kecil, bilangnya gitu. Loh, kok tahu kamu? Dari awal kita belok di Pohon Ringin waktu masuk kampung itu, dia udah lihat kan, dia katanya bisa lihat gitu tuh mas. Indigo. Dia bilang itu di depan pohon situ udah ada anak kecil nunggu gitu. Terus tak tanyain lagi, anak yang kamu lihat pertama sama nggak sama yang kamu lihat waktu tak bonceng? Sama, yaitu anaknya. Jadi waktu tak tanyain gitu, terus tak tanya lagi, terus sekarang gimana dia? Sudah nggak ada. Jadi waktu itu kebetulan saya lumayan takut mas ya, karena sendirian. Jadi saya bonceng temanku yang indigo itu. Saya beraniin, cuma saya omongin, kalau kamu lihat sesuatu jangan dijelasin itu apa, cuma suruh cepat aja, kita ngebut aja. Oke, waktu itu akses menuju jalan itu memang aspal mas, tapi hutan, kanan kirinya itu hutan sama jurang. Dia tuh bilang sambil nempuk pundak, ayo agak cepet dikit, di sini rame katanya gitu. Loh serius saya bilang gitu kan. Iya ayo kita saya nyusul yang iring-iringan paling depan, izin. Gimana kalau kita agak nambah kecepatan, agak ngebut dikit, mungkin untuk ngejar waktu juga kan. Yang depan mau, terus dimulai agak lebih cepat sampai tempat itu pun wisata alamnya pun lebih cepat juga kan akhirnya. Setelah itu posisi sampai situ itu mungkin 1:30 kayaknya. Kebetulan tempat itu sebenarnya bukan tempat wisata umum gitu loh, cuma kampung, bisa dikatakan kampung yang sakral gitu. Kebetulan warga situ memanfaatkan area wisata itu buat mata pencarian. Waktu datang itu pun sebelah jalan itu ada gereja, terus ada kuburan. Itu udah feeling nggak enak saya mas, udah feeling nggak enak. Terus temanku bilang, udah lurus aja kita cari tempat yang enak. Begitu ketemu tempat pemberhentian yang enak dan cukup buat motor-motornya teman-teman ini, teman saya Satria tuh bilang, udah kamu istirahat, nggak usah mikir aneh-aneh katanya. Oh iya, saya tinggal istirahat kan waktu itu. Anak-anak mungkin ada yang begadang mungkin ya, tapi waktu itu bangun pagi, setelah pagi diajak ngobrol sama si Satria itu. Lain kali diingetin kan sama Satria, lain kali kalau udah jangan sembarangan gitu. Mungkin itu sih. Oh iya siap. Kenapa sih saya tanya gitu? Ya mungkin dia
dia makhluk halus itu nggak suka kalau diludahin katanya gitu. Oh ya ya, siap siap, saya bilang gitu. Begitu sampai sana pun ya siang, bangun itu udah agak siang, gak sempat bermalam. Akhirnya kita pulang arah ke tempat kerja. Setelah itu ya akhirnya saya putuskan untuk tidak tinggal di tempat kerja saya yang tadi, untuk memilih tempat tinggal kos baru. Sudah tidak kuat ya? Ya, karena terornya mungkin kayaknya hampir setiap hari, Mas. Hampir 2 minggu saya mengalami teror di tempat itu sendiri, terus di tempat lain itu, di tempat lain setelah kejadian di tempat kerja itu. Jadi mungkin kayak begitu nemu kos kayak tenang gitu, Mas. Di kos baru tapi aman ya? Tidak ada gangguan lagi atau apa? Selama ini masih aman, Mas. Alhamdulillah masih aman. Yang yang cukup mengganggu ya di tempat kerja itu aja sih, sama rentetan setelahnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya bagi dengan teman-teman dari Plaur TV. Terima kasih buat teman-teman dari Plaur TV juga sudah mau menerima cerita saya dan berbagi cerita di sini. Mungkin bisa saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.